لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Lakukan perbuatan maksiat, baik yang haram maupun yang makruh. Kalau kita kenali Rasul demikian, maka kita akan betul-betul mengagumi itu sosok yang luar biasa. Ya, baik. Wadalilu ala thubutil amanati lahum alaihi salatu wassalam. Sekarang apa dalilnya mereka itu bersifat al-amanah? Annahum law khanu, bahwasanya andailah mereka Rasul itu berkhianat. Lawan dari amanah mustahilnya khianat, berkhianat. Birtikabi muharramin aw makruhin, andailah Rasul itu berkhianat dengan melakukan perkara yang haram ataupun yang makruh, lakunna ma'murina bimithli ma yaf'aluna, berarti kita disuruh untuk melakukan yang haram dan juga yang makruh. Kenapa kita disuruh melakukan yang haram dan yang makruh? Lianna Allah amarana bittiba'ihim, karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasul. Kalau Rasul melakukan yang haram, melakukan yang makruh, sementara Rasul itu adalah panutan, baik ucapannya, perbuatannya, diamnya, itu adalah sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang dilakukan oleh Rasul pantas untuk kita contoh. Maka andai Rasul itu melakukan yang haram dan yang makruh, kita juga disuruh melakukan yang haram dan yang makruh. Tapi nyatanya Rasul itu dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah melakukan yang haram maupun yang makruh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 7 ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, kalian ikutilah Rasul la'allakum tahtadun, pasti kalian dapat petunjuk. Maka Rasul itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh. Andai mereka melakukan yang haram dan yang makruh, pasti kita disuruh mengikutinya. Andai kita ikuti Rasul itu dalam hal perbuatan yang haram dan yang makruh, berarti berbeda dengan firman Allah. Tidak benar lagi firman Allah, wattabi'u la'allakum tahtadun, ikutilah Rasul, pasti kita dapat petunjuk. Kalau yang haram dilakukan, tidak akan mungkin dapat petunjuk. Maka Rasul itu kita contoh dalam hal kebaikan, dan memang Rasul itu tidak pernah melakukan kemaksiatan, sehingga siapa yang mengikuti Rasul la'allakum tahtadun, pasti dia akan terarah kehidupannya. Wala yasihu an yu'mara bi muharramin aw makruhin, maka tidak benar kalau kita disuruh untuk melakukan yang haram ataupun yang makruh. Lianna Allah la ya'muru bil fahsya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kita manusia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bejat. Maka kesimpulannya, dalam sifat al-amanah ini wajib kita meyakini bahwa semua Rasul itu mulai dari kecil sampai wafat, sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudah diangkat menjadi Rasul, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tidak pernah melakukan perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang makruh. Sungguh luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian, sehingga hatinya terang. Nah, inilah yang mau kita terapkan dalam kehidupan. Bagaimana supaya kita hindari yang haram,
kita jauhi yang makruh. Makruh itu tidak sempat haram, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, siapa yang bisa melakukan itu, nanti akan ada keistimewaan kita sebagai umat Nabi dibanding dengan yang lain. Jadi sidik al-amanah. Ya, kalau ada orang yang menuduhkan kenapa harus dilebihkan Rasul itu, kan Rasul itu sama katanya dalam Al-Quran, innama ana basyarum mithlukum, saya adalah manusia sama dengan kalian. Ini ketawadukan Rasul yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita manusia jangan pernah menganggarkan apapun yang ada dalam diri kita. Rasul itu basyarun la kal basyar, tapi tidak semuanya seperti manusia pada umumnya. Maka nanti pada sifat yang jais, Rasul itu ya bersifat kemanusiaan. Makan, kita manusia makan, ya Rasul juga jangan makan. Minum, Rasul juga minum. Menikah, Rasul juga menikah. Sakit, Rasul juga sakit. Cuman sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada kita pada umumnya ada pada Rasul, tapi tidak mengurangi martabat kerasulan. Misalnya menikah. Kita manusia ini menikah, manusia yang lain menikah. Rasul juga menikah. Tetapi terkadang pernikahan yang dilakukan oleh manusia selain Rasul itu bisa menghilangkan harga dirinya. Kalau Rasul justru meningkatkan kemuliaannya. Makan, semua manusia makan, butuh makan. Rasul juga makan. Tapi harus dipahami, Rasul itu makan tidak menghilangkan martabatnya sebagai makom yang mulia Rasul Allah. Sehingga Rasul itu kalau makan tidak pernah melebihi kadar makan yang dibutuhkan. Sehingga ada dalam ungkapan dokter, tabib, makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya apa? Kalau mau makan jangan lapar kali. Nanti kalau lapar kali makannya nggak terkontrol makannya. Nah, sehingga Nabi kalau dalam contoh kehidupan Nabi itu kalau makan sikit. Kata sikit ini ke kita juga, kalau kita sikit-sikit makan, ya kan? Ini jam 7 nanti makan. Sarapan namanya kalau di Medan. Saya di Medan baru tahu saya kata-kata sarapan. Kalau di kampung semua makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, ada di sana cerita-cerita sarapan. Nah, tapi kalau kita di Medan nih, lagi itu sarapan. Sarapan tuh makanan ringan. Borat juganya lontong 3 kali 6 ton, borat juga ya itu. Nasi juga ya, cuma dipadatkan dia. Nah, jadi kita dengan makan bisa hilang harga diri. Mencari makan bisa hilang harga diri. Contohnya, dulu etikanya di pesta-pesta, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dituakan, itu dikasih makan sopan oleh masyarakat. Dengan bergesernya tatanan kehidupan kita, cara makan di pesta yang berbeda. Mau ustadz, mau tokoh agama, mau yang manapun, berdiri-diri dulu ngambil nasi antrian, gitu kan? Cuman tidak dianggap lagi sebuah kesalahan. Ya nggak masalah, makan nggak masalah kan di situ. Tapi bayangkan kalau Rasul demikian, kan hilang harga diri Rasul seperti itu. Nah, kita tidak menyalahkan itu untuk sekarang, bukan berarti ustadz-ustadz tokoh masyarakat langsung dikasih tambunya, bukan. Tapi itulah pergeserannya. Sehingga kadang ketika kita mengambil nasi, ada penilaian orang. Ah, ini ustaz ini banyak kali makannya. Satu. Yang kedua, ini ustaz ini sedikit kali makannya. Kok nggak menghargai yang masak? Dua. Kemudian
Mau nambu pun nanti dia makan sikit yang dia tambu dia. Masa kali pada tanya tampil nggak begitu orang di belakang. Hilang harga diri jadi. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam segala hal, semua yang disifati oleh manusia ada pada diri Rasul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si